Jadi Laskar Sabilillah atau Barisan Sabilillah secara yuridis formal berdasarkan arsip itu didirikan oleh Kongres Umat Islam yang waktu itu diwadahi mulai zaman Jepang namanya Masumi. Masumi itu sebelumnya namanya MIAI karena berbagai kelompok Islam disatukan. Karena setelah kemerdekaan ada keputusan politik bahwa Masumi kemudian menjadi partai politik itu sambil membentuk namanya Barisan Sabilillah dalam kongresnya di Yogyakarta tanggal 8-9 November 1945. Yang ditunjuk sebagai panglimanya adalah Kiai Haji Maskur asal Singosari, waktu itu juga menjabat sebelumnya anggota BPUPKI. Resolusi jihad yang berdasarkan pernyataan dari Hufbestur atau Ketua Besar PBNU tertanggalnya 22 Oktober 1945. Di situ tuntutan dari secara resmi dari NU kepada pemerintah, permintaan dasar hukum formal. NU menyatakan yang dibacakan sendiri oleh Adarus Mbah Hasyim Asy'ari di Bubutan Surabaya, karena Belanda sudah datang masuk ke sana. 19 September banyak kejadian, ada perobekan bendera, sehingga NU karena berdirinya juga di Surabaya, kantor pusatnya Jalan Bubutan itu ada monumennya di sana, Piagam, menyatakan menuntut ke pemerintah bahwa perang mempertahankan kemerdekaan itu hukumnya adalah jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah khususnya untuk semua umat Islam dalam radius 84 km dari titik perang Surabaya. Jadi laskar dimanapun, karena yang sebelumnya sudah ada itu Laskar Hizbullah karena berdiri Oktober 44, sementara Laskar Hizbullah itu hanyalah santri. Sementara kalau wanita, anak-anak, orang tua kan juga ingin, karena kewajiban perang itu untuk semuanya, berdasarkan fatwa tersebut perang mempertahankan kemerdekaan hukumnya jihad fisabilillah, maka diwadahi dalam Laskar Sabilillah atau Barisan Sabilillah, sehingga anggotanya itu yang di luar anggota Hizbullah, sehingga laskarnya Sabilillah. Sehingga tuntutan dari NU ini tanggal 22 Oktober diwadahi dalam Kongres Muktamar Umat Islam yang Masumi tadi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, kongresnya di Yogyakarta, itu berbagai kelompok umat Islam, mau NU, mau Masumi. Karena waktu itu selaku ketua NU, Mbah Hasyim Asy'ari itu juga ketua Masuminya. Jadi membawai organisasi-organisasi Islam se-Indonesia. Sehingga diformalkan di Muktamar Jogja tersebut 9 November 45. Ya. Jadi setelah perang di Surabaya 10 November 45 itu antara Hizbullah dan Sabilillah, karena induknya organisasinya sama, maka dijadikan satu. Markasnya menjadi MPHS, Markas Pertahanan Hizbullah Sabilillah. Sehingga jejak-jejaknya antara Hizbullah Sabilillah, kalau misalnya Hizbullah dulu ketuanya itu Kiai Haji Zainul Arifin, hingga begitu Zainul Arifin meninggal dunia sama Presiden Soekarno langsung dikasih SK sebagai pahlawan nasional karena jasanya emang juga sangat jelas Zainul Arifin. Ketika tahun 45 perang, Zainul Arifin yang Hizbullah ini juga markasnya di Singosari, sehingga masjid besar di Singosari namanya Masjid Hizbullah, itu yang di Singosari. Adapun yang untuk Sabilillah itu yang menjadi masjid di Blimbing, sehingga Masjid Besar Sabilillah itu juga sebagai monumen adanya Laskar Sabilillah. Bukti artefaktualnya yang paling unik hebat adalah untuk Malang ini sendiri. Malang ini Garnisonstad atau kota militer mulai zaman Belanda. Yang paling hebat adalah semua senjata Jepang itu kalau di tempat lain ada perebutan. Bagaimana bangsa Indonesia merebut senjata Jepang itu? Mau perang Medan Area, perang 5 Hari Semarang, di Surabaya. Yang unik adalah
Malang ini kekuatan militernya itu lengkap oleh Jepang, diserahkan semuanya kepada bangsa Indonesia. Dan yang terbesar ya masyarakat Hizbullah dan Sabilillah. Hal ini karena wali kota Malang, Malang Syuk zaman Jepang, yang sebagai penasehatnya adalah Kiai Haji Maskur. Jadi peranannya Kiai Maskur itu untuk melobi senjata itu, sehingga sampai Jenderal Sudirman datang ke sini, monumennya ada di depan La Valette itu, Tugu Sudirman. Di Museum Brawijaya juga ada. Panglima Sudirman menerima senjata yang sangat banyak karena divisi 7 waktu itu di sini Suropati, panglimanya Mayor Imam Sujai. Kelebihan senjata itu disalurkan untuk divisi yang lain. Jadi monumen-monumennya ada tugu-tugu di Masjid Al-Karomah, di situ ada prasasti juga di Masjid Sabilillah yang berupa plakat atau diorama. Di monumen di Kasin ada di berbagai daerah, bahkan yang kalau senjata-senjata ya di Museum Brawijaya. Itu artefaktualnya, sehingga atas jasa-jasanya termasuk makam panglimanya sendiri Kiai Haji Maskur ada di Singosari, dan sama Presiden diakui sebagai pahlawan nasional tahun 2019, 3 tahun kemarin, karena baru diajukan tahun 2018. Jadi itu kalau monumen maupun kalau di arsip juga banyak. Di arsip, di kantor Andri, jadi bukti-bukti mau tertulis, mau berita di koran, ada artefaktualnya itu ya ada di dalam naskah skripsi saya tahun 2000. Ini yang cukup banyak di medsos, dinyatakan bahwa yang membunuh Jenderal Malabi itu juga orang Ansor, Banser gitu katanya. Wah. Jadi Laskar Sabilillah sendiri karena berdiri secara formal itu baru ditetapkan 9 November, sehari menjelang perang besar di Surabaya. Tapi keberadaannya cukup cepat karena ini langsung dibawa organisasi Masumi. Jadi di pesantren yang belum ikut di Laskar Hizbullah kepemudaannya, jadi orang tua, wanita, anak-anak dalam radius 84 km kan wajib hukumnya, wajib ain. Hingga juga turut berangkat ke Surabaya. Jadi panglimanya sendiri Kiai Maskur karena rumahnya di Singosari, asal dari Singosari, dipimpin oleh Panglima Divisi 7 Suropati, Mayor Imam Sujai. Karena kalau kiainya berangkat, termasuk Kiai Mahrus dari Lirboyo, As-Asamul Arifin dari Situbondo yang sudah jadi pahlawan-pahlawan nasional itu sangat banyak. Kalau kiainya berangkat, otomatis santrinya ikut, masyarakat sekitar juga ikut. Hal inilah yang menjadikan perang besar Surabaya itu yang diprediksi Inggris hanya dalam waktu 1 minggu maksimal bisa dikuasai. Ternyata karena mengalirnya rakyat dari radius 84 km ini ke Surabaya semua, sehingga perang itu cukup lama, sehingga benteng terakhir di Surabaya di Gunung Sari itu baru tanggal 4 Desember jatuh dikuasai Belanda, sehingga markas untuk MPHS, Markas Pertahanan Hizbullah Sabilillah, mundur sampai ke Gedangan Sidoarjo. Jadi itu sampai nanti menjelang agresi pertama. Jadi ya harus diakui karena masih baru, relatif baru, dan sekutu itu pemenang perang dunia, ya secara militer memang kalah itu. Tapi secara motivasi dengan jumlah korban yang ribuan itu menunjukkan kepada sekutu bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian Jepang, tapi memang keinginan rakyat Indonesia sendiri, terutama ya karena hukum tadi itu, resolusi jihad tanggal 22 Oktober 45 bahwa perang mempertahankan kemerdekaan hukumnya wajib ain, jihad fi sabilillah. Demikian.